Jadi mereka membutuhkan materi yang sederhananya untuk dijejalkan terus-menerus. Ternyata hasilnya depresi. Siswa mengulang seluruh pelajaran tanpa mempelajari apapun selain yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Akan tetapi Marva Collins menerima anak-anak dari pusat kota Chicago yang gagal di sekolah negeri dan memperlakukan mereka sama seperti jenius. Di antara mereka banyak yang selama ini diberi label cacat belajar terbelakang atau terganggu secara emosional. Sejatinya mereka semua hanya apatis, tatapan mata kosong, wajah tanpa harapan. Murid kelas 2 di sekolah negeri pimpinan Collins mengawali kelasnya dengan tingkat kemampuan membaca paling rendah. Pada bulan Juni mereka mencapai pertengahan tingkat kemampuan membaca anak kelas 5 yang mempelajari Aristoteles, Aesop, Tolstoy, Shakespeare, Poe, Frost, dan Dickinson. Kemudian ketika Collins memulai sekolahnya sendiri, kolumnis Chicago Sun-Times Sy Smith singgah. Dia menyaksikan anak-anak berusia 4 tahun menulis kalimat-kalimat semisal berobatlah ke dokter. Aesop menulis banyak fabel serta berbicara tentang diftong dan tanda-tanda diakritis. Dia mengamati anak-anak kelas 2 sedang mengutip kalimat-kalimat dari Shakespeare, Longfellow, dan Kipling. Tidak lama sebelumnya dia mengunjungi sekolah menengah umum elit di pinggiran kota di mana banyak siswanya belum pernah mendengar tentang Shakespeare. Buset, ungkap salah seorang siswa Collins. Maksud Anda anak-anak di sekolah elit tersebut tidak tahu bahwa Shakespeare lahir pada 1564 dan meninggal pada 1616. Siswa tersebut sangat banyak membaca. Bahkan selama musim panas, salah seorang siswa yang saat masuk berusia 6 tahun mendapat label terbelakang. Sekarang duduk di kelas 4 dan telah membaca 23 buku selama musim panas, termasuk A Tale of Two Cities dan Jane Eyre. Mereka membaca secara mendalam dan penuh perhatian. Ketika anak-anak berusia 3 dan 4 tahun itu membaca tentang Daedalus dan Ikarus, salah seorang anak berusia 4 tahun berseru, Bu Collins, jika tidak belajar dan bekerja keras, kita tidak akan mengikuti penerbangan Ikarius kemanapun. Diskusi hangat tentang Macbeth pun sudah biasa lagi mereka. Alfred Binet percaya bahwa Anda dapat mengubah kualitas pemikiran seseorang. Tentu saja Anda bisa, baik Anda mengukur anak-anak ini berdasarkan keluasan pengetahuan mereka maupun melalui prestasi mereka. Dalam mengerjakan tes-tes standar terbukti bahwa pikiran mereka selama ini telah mengalami perubahan. Seorang peneliti pendidikan terkenal, Benjamin Bloom, pernah meneliti 120 orang yang berprestasi luar biasa. Mereka terdiri dari para pianis konser, pemahat, perenang olimpiade, pemain teknis tingkat dunia, ahli matematika, dan neurolog riset. Sebagian besar tidak begitu luar biasa ketika masih kanak-kanak dan tidak menunjukkan bakat yang jelas sebelum mereka memulai latihan secara sungguh-sungguh. Bahkan hingga awal masa remaja, Anda biasanya tidak dapat memprediksi prestasi masa depan mereka berdasarkan kemampuan mereka saat itu. Yang akhirnya benar-benar mengantar mereka menuju puncak adalah motivasi dan komitmen berkelanjutan, dibarengi dengan jaringan pendukung. Belum menyimpulkan, setelah 40 tahun meneliti secara intensif pembelajaran sekolah di Amerika Serikat dan di luar negeri, saya berkesimpulan apa yang dapat dipelajari oleh siapapun di dunia ini dapat dipelajari oleh hampir semua orang jika mereka diberi kondisi belajar yang tepat sebelum dan selama pembelajaran.
Dia tidak sedang berbicara tentang 2-3% anak-anak yang memiliki kelemahan akut. Dia juga tidak sedang berbicara tentang 1-2% anak-anak yang berada di ekstrim lain, yang masuk dalam kategori anak-anak seperti Mikael. Tetapi dia sedang membicarakan setiap orang. Tingkat kemampuan dan penelusuran. Tetapi bukanlah anak-anak dikategorikan dalam berbagai tingkat kemampuan karena alasan tertentu. Bukankah nilai ujian mereka dan prestasi sebelumnya menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya? Ingatlah, nilai ujian dan ukuran prestasi mengungkapkan di mana posisi seorang siswa saat ini, tetapi tidak mengungkapkan kemana akhirnya seorang siswa akan menuju. Seorang peneliti di Jerman, Falco Rensbeck, pernah meneliti para guru sekolah yang memiliki mindset berbeda-beda. Sebagian guru tersebut memiliki mindset tetap. Mereka percaya bahwa para siswa yang masuk kelas dengan tingkat pencapaian yang berbeda adalah benar-benar berbeda, dan perbedaan itu bersifat permanen. Menurut pengalaman saya, prestasi para siswa hampir selalu tetap dalam kurun waktu 1 tahun. Jika Anda tahu intelijensi para siswa, saya dapat memprediksi karir mereka di sekolah dengan baik. Sebagai seorang guru, saya tidak dapat memengaruhi kemampuan intelektual para siswa. Seperti guru kelas 6 saya, Nyonya Wilson. Para guru ini menyebarkan dan mempraktikkan mindset tetap. Di ruang kelas mereka, siswa yang memulai tahun ajaran ini dalam kelompok berkemampuan tinggi akan mengakhirinya pada posisi yang sama. Dan siswa yang memulai tahun ajaran dalam kelompok berkemampuan rendah juga akan mengakhirinya pada posisi yang sama. Tetapi sebagian guru lain menyebarkan dan mempraktikkan mindset tumbuh. Mereka memfokuskan pada gagasan bahwa seluruh anak dapat mengembangkan kemampuan mereka. Keanehan bisa saja terjadi di ruang kelas. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan apakah siswa-siswa tersebut memulai tahun ajaran dalam kelompok berkemampuan tinggi atau rendah. Kedua kelompok tersebut mengakhiri tahun ajaran dengan posisi yang sama tingginya. Adalah pengalaman luar biasa dapat mengetahui penemuan ini. Perbedaan kelompok tersebut lenyap sama sekali di bawah bimbingan guru-guru yang mengajarkan peningkatan, karena para guru ini telah menemukan cara untuk merengkuh siswa dengan kemampuan rendah. Bagaimana cara guru mempraktikkan mindset tumbuh adalah pokok bahasan untuk bab selanjutnya. Tetapi ini merupakan usulan bahwa tentang bagaimana Marva Collins, seorang guru termasyhur, melakukannya pada hari pertama sekolah. Dia mendekati Freddy, seorang siswa kelas 2 yang tertinggal, yang tidak mau masuk sekolah. "Ayolah anak hebat," Collins membujuknya sambil mengusap wajah Freddy dengan tangannya. "Kita punya tugas yang harus dilakukan. Kamu tidak bisa hanya duduk-duduk lalu menjadi cerdas. Aku janji kamu dapat melakukannya dan kamu akan berhasil. Aku tidak akan membiarkanmu gagal." Ikhtisar. Mindset tetap akan membatasi pencapaian atau prestasi. Ia memenuhi pikiran manusia dengan pemikiran-pemikiran yang mengganggu, membuat usaha jadi sesuatu yang tidak menyenangkan, dan mengarah pada strategi belajar inferior. Selain itu, mindset tetap membuat orang lain menjadi hakim. Bukannya teman, entah kami bicara tentang Darwin maupun mahasiswa di universitas. Pencapaian-pencapaian penting membutuhkan, dan kemenangan yang saya rasakan ketika membaca Drawing on the Right Side of the Brain. Pada halaman berikut terdapat potret dari sebelum orang-orang yang mengambil kursus menggambar singkat dari sang pengarang, Betty Edwards, dan sesudahnya, yaitu potret diri yang digambar oleh para peserta khusus ketika baru masuk kursus tersebut dan 5 hari kemudian setelah mereka menyelesaikannya. Bukanlah mereka mengagumkan? Pada awalnya, orang-orang ini tidak tampak sama sekali sebagai orang yang memiliki kemampuan artistik. Sebagian besar gambar mereka mengingatkan saya akan gambar burung hantu yang pernah saya buat. Tetapi hanya beberapa hari kemudian,
Setiap orang benar-benar dapat menggambar, dan Edward bersumpah bahwa ini merupakan kelompok tipikal. Ini tampaknya mustahil. Edward bersepakat bahwa sebagian besar orang menganggap menggambar sebagai kemampuan magis yang hanya dimiliki orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan inilah yang akan selalu memilikinya. Tetapi ini sebenarnya disebabkan orang-orang tidak memahami komponen-komponen yang dapat dipelajari tentang menggambar. Sejatinya dia memberitahu kita bahwa komponen-komponen ini sama sekali bukanlah keterampilan menggambar, tetapi keterampilan melihat. Komponen-komponen ini adalah kemampuan untuk memahami batas, ruang, hubungan, cahaya, bayangan, dan keseluruhan objek gambar. Menggambar mengharuskan kita mempelajari keterampilan dari tiap komponen, kemudian mengombinasikannya menjadi sebuah proses. Sebagian orang memang memiliki keterampilan ini secara alami, sementara yang lain harus bekerja keras untuk mempelajari dan menghimpunnya. Tetapi sebagaimana dapat kita lihat dari potret-potret diri sesudah kursus, setiap orang ternyata dapat melakukannya. Inilah yang dimaksud hanya karena sebagian orang dapat melakukan sesuatu dengan sedikit atau tanpa latihan. Tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukannya, dan kadang-kadang bahkan melakukannya lebih baik dengan latihan. Poin ini sangat penting karena banyak orang bermindset tetap beranggapan bahwa penampilan awal seseorang mengungkapkan segala hal yang ingin Anda ketahui tentang bakat dan masa depan mereka. Jackson Pollock. Akan benar-benar memalukan jika orang mengecilkan hati Jackson Pollock. Karena alasan tersebut, para pakar sepakat bahwa Pollock memiliki sedikit bakat alami untuk bidang seni. Bila Anda melihat karya-karya awalnya, ketiadaan bakat ini tampak jelas terlihat. Mereka juga sepakat bahwa dia menjadi salah seorang pelukis terbesar Amerika abad ke-20-an dan bahwa dia telah melakukan revolusi dalam seni modern. Bagaimanakah dia dapat bergerak dari titik A menuju ke titik B? Koreografer dan penari terkenal dunia Twyla Tapp, penulis sebuah buku The Creative Habit. Seperti bisa Anda tebak dari judulnya, dia meyakinkan bahwa kreativitas bukanlah sebuah tindakan inspirasi magis. Kreativitas merupakan hasil dari kerja keras dan dedikasi. Bahkan bagi Mozart sekalipun, ingatkah Anda dengan film Amadeus? Ingatkah bagaimana film itu memperlihatkan betapa mudahnya Mozart menghasilkan karya agung, masterpiece, satu demi satu, sementara Salieri pesaingnya mati karena iri hati. Namun Tapp memperbaiki film tersebut dan dia mengatakan, omong kosong, bohong, tidak ada jenius alami. Dedikasi merupakan cara yang digunakan Jackson Pollock untuk bergerak dari titik A ke titik B. Pollock sangat terdorong menjadi seniman. Dia berpikir tentang seni sepanjang waktu dan dia juga mengerjakannya sepanjang waktu. Lantaran terlalu bersemangat, dia meminta orang lain untuk membimbingnya secara sungguh-sungguh serta mengajarinya hingga dia menguasai segala hal yang harus dikuasai dan mulai menghasilkan karya-karya orisinal yang mengagumkan. Lukisan-lukisannya yang tertuang semuanya benar-benar unik, memungkinkannya untuk menggambar dari pikiran bawah sadarnya dan menyampaikan serangkaian luas perasaannya. Berapa tahun yang lalu saya merasa tersanjung dapat melihat pameran lukisan ini di Museum Seni Modern di New York. Saya terpesona dengan kekuatan dan keindahan setiap karya. Dapatkah setiap orang melakukan segala hal? Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir sekarang kita bisa sepakat bahwa manusia dapat melakukan lebih banyak daripada kesan pertama yang tertangkap orang lain di saat melihatnya. Bahaya pujian dan label positif. Jika manusia memiliki potensi untuk pencapaian semacam ini, bagaimana mereka dapat memperoleh kepercayaan terhadap potensi mereka sendiri?
Bagaimana kita dapat memberi keyakinan yang mereka butuhkan untuk pencapaiannya? Bagaimana halnya dengan memuji kemampuan mereka untuk menyampaikan bahwa mereka memiliki sesuatu yang berguna? Kenyataannya lebih dari 80% orang tua mengungkapkan kepada kami perlunya memuji kemampuan anak sedemikian rupa untuk membantu mengembangkan rasa percaya diri pencapaian mereka. Anda tahu, ini mengundang banyak makna, tetapi kemudian kami mulai khawatir. Kami berpikir bagaimana orang-orang bermindset tetap terlalu banyak memfokuskan diri pada kemampuan mereka. Apakah sudah cukup tinggi? Akankah dia tampak baik? Bukankah memuji kemampuan seorang justru lebih banyak memfokuskan mereka pada kemampuan ini? Bukankah dia mengungkapkan bahwa hal itulah yang kita nilai, dan bahkan lebih buruk, bahwa kita dapat membaca kemampuan terdalam dan mendasar dari penampilan mereka? Bukankah hal tersebut mengajarkan mindset tetap pada mereka? Selama ini Adam Guetel disebut sebagai putra mahkota sekaligus juru selamat teater musikal. Dia adalah cucu Richard Rodgers, seorang orang yang telah menulis musik untuk karya-karya klasik, semisal Oklahoma dan Carousel. Ibu Guetel selalu membicarakan kejeniusan anaknya, demikian juga orang lain. Dia punya bakat dan itulah yang terpenting, ungkap sebuah ulasan di The New York Times. Pertanyaannya, apakah pujian semacam ini mendorong orang untuk berkembang? Kehebatan penelitian adalah Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini dan kemudian bergerak mencari jawabannya. Jadi, kami melakukan penelitian dengan ratusan pelajar, yang sebagian besar adalah remaja awal. Pertama-tama kami memberi setiap orang 10 soal yang cukup sulit, berupa tes IQ nonverbal. Hampir semuanya dapat mengerjakan soal-soal ini dengan sangat baik. Dan begitu mereka selesai, kami memuji mereka. Kami memuji sebagian pelajar karena kemampuan mereka. Kami katakan, wow, kamu mendapat, atau katakanlah, nilai 8 itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti cerdas dalam hal ini. Mereka berada dalam posisi kamu begitu berbakatnya. Adam Guetel. Kami memuji sebagian lain karena usaha mereka. Wow, kamu mendapat, katakanlah, nilai 8 itu nilai yang benar-benar bagus. Kamu pasti benar-benar berusaha keras. Mereka tidak dapat merasa memiliki anugerah khusus. Mereka dipuji karena melakukan apa yang harus dilakukan untuk mencapai keberhasilan. Pada awalnya kedua kelompok benar-benar sama, tetapi setelah mendapat pujian tersebut, mereka mulai berbeda. Seperti yang kami lakukan, pujian terhadap kemampuan mendorong para pelajar masuk ke mindset tetap. Mereka memulai menunjukkan seluruh karakteristik mindset tetap. Ketika kami memberi pilihan tertentu, mereka menolak tugas baru yang menantang. Dia menantang, sebenarnya mereka bisa mendapatkan pelajaran darinya. Mereka tidak ingin melakukan apapun yang dapat membeberkan kekurangan mereka serta meragukan bakat mereka. Ketika berusia 13 tahun, Guetel ditempatkan sebagai seorang bintang di opera Metropolitan dan film TV Amal and the Night Visitor. Dia di opera Metropolitan dan film TV. Dia mengundurkan diri dengan mengatakan bahwa suaranya telah rusak. Aku berpura-pura bahwa suaraku berubah. Aku tidak ingin menanggung tekanan tersebut. Sebaliknya, ketika para pelajar dipuji karena usahanya, 90% menginginkan tugas baru yang menantang sehingga mereka dapat mengambil pelajaran tadinya. Kemudian kami memberi mereka beberapa soal baru yang sulit, yang tidak dapat mereka kerjakan dengan baik. Anak-anak yang dipuji karena kemampuannya sekarang beranggapan bahwa mereka tidak cerdas sama sekali. Jika berhasil mengerjakan berarti mereka cerdas. Jika tidak berhasil mengerjakan artinya mereka kurang cerdas. Guetel menggemakan ini. Dalam keluargaku, menjadi baik berarti gagal. Menjadi sangat baik berarti gagal.
Satu-satunya hal yang bukan kegagalan adalah menjadi hebat. Anak-anak yang dipuji karena usahanya menganggap bahwa kesulitan berarti kerahkanlah lebih banyak usaha. Mereka tidak menganggapnya sebagai kegagalan, dan mereka tidak menganggapnya sebagai cermin dan kecerdasan mereka. Bagaimana dengan kesenangan mereka terhadap berbagai persoalan? Setelah sukses, setiap orang mencintai persoalan, tetapi setelah mendapatkan persoalan yang sulit, para pelajar yang dipuji karena kemampuannya menganggap persoalan ini tidak lagi menyenangkan. Pastilah tidak menyenangkan ketika klaim atas kemasyhuran dan bakat istimewa Anda berada dalam bahaya. Inilah yang dikatakan Adam Joetel. Andai saja aku dapat hanya bersenang-senang dan santai, serta tidak harus bertanggung jawab atas potensi untuk menjadi semacam orang hebat, seperti banyak anak-anak dalam penelitian kami, beban bakat telah membunuh kesenangan mereka. Pelajar yang dipuji karena usahanya tetap menyukai persoalan, dan banyak diantaranya yang mengungkapkan bahwa persoalan-persoalan sulit itulah yang paling menyenangkan. Kemudian kami mengamati penampilan mereka. Setelah mengalami kesulitan, penampilan para pelajar yang dipuji karena kemampuannya merosot tajam. Bahkan ketika kami memberi beberapa soal yang lebih mudah, lantaran kehilangan kepercayaan pada kemampuan sendiri, mereka bekerja lebih buruk daripada saat mulai. Sedangkan anak-anak yang berusaha keras menunjukkan penampilan yang semakin baik dan semakin baik. Mereka menggunakan soal-soal yang sulit untuk mengasah kemampuan keterampilan sedemikian rupa, sehingga ketika mereka kembali ke soal-soal yang lebih mudah, mereka sudah selangkah lebih maju. Karena tes ini sejenis dengan tes IQ. Anda mungkin mengatakan bahwa memuji kemampuan telah merendahkan IQ para pelajar tersebut, sementara memuji usaha mereka membuat IQ mereka meningkat. Joetel tidak berkembang. Dia tercabik-cabik dengan gerakan-gerakan aneh yang obsesif kompulsif dan jari-jari yang berdarah karena gigitan. Habiskan waktu 1 menit bersamanya, cukup 1 menit, dan gambaran tentang teror di balik gerakan-gerakan tersebut akan segera muncul, ungkap seorang pewawancara. Joetel juga berjuang melawan persoalan obat bius yang serius dan kambuhan. Alih-alih memberdayakannya, anugerah tersebut justru memenuhinya dengan ketakutan dan keraguan. Alih-alih menemui bakatnya, komponis brilian ini juga menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menghindarinya. Namun ada satu hal yang masih bisa diharapkan, pengakuan bahwa dia memiliki jalan hidup sendiri yang harus diikuti dan tidak ditentukan oleh orang lain, serta pandangan mereka mengenai bakatnya. Suatu malam dia bermimpi tentang kakeknya. Aku mengantarnya menuju elevator. Aku bertanya, apakah aku hebat? Dan dia menjawab dengan agak lembut, kamu memiliki suaramu sendiri. Apakah suara tersebut akhirnya benar-benar muncul? Berkat nilai The Like and the Piazza, sebuah drama musikal yang sangat romantik, Joetel memenangi Tony Award 2005. Akankah dia menerima penghargaan ini sebagai pujian atas bakatnya atau pujian atas usahanya? Saya berharap dia menerimanya sebagai pujian atas usahanya. Ada satu penemuan lagi dalam penelitian kami yang menonjol sekaligus menyedihkan. Kami katakan kepada setiap pelajar, kalian tahu kita akan pergi ke sekolah-sekolah lain, dan saya bertaruh anak-anak di sekolah-sekolah tersebut akan senang mengetahui berbagai persoalan. Jadi kami memberi para siswa selembar kertas untuk menuliskan pemikiran-pemikiran mereka, tetapi kami juga menyisakan tempat untuk menuliskan nilai yang telah mereka dapatkan berkaitan dengan berbagai persoalan tersebut. Percayalah Anda bahwa hampir 40% siswa yang dipuji karena kemampuannya
berbohong tentang nilai-nilai mereka, dan selalu dalam satu arah, dalam mindset tetap. Ketidaksempurnaan itu memalukan, utamanya jika Anda berbakat. Jadi mereka pun berbohong demi hal tersebut.